Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala nikmatillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin syajaratin asli nuraniyah, walam atin qabdati rahmaniyah, wa afdhalil khaliqatil insaniyah, wa asrafi suratil jismaniyah, wa ma'danil asrari rabbaniyah. Wa salli wa sallim ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, hadratal muhtaramin, para alam alim, segenap takmir, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah hamdan wa syukron ala nikmatillah. Pada pagi yang barokah ini kita masih diberi kekuatan iman, Islam dan ihsan, sehingga tetap istiqomah melaksanakan sholat subuh, diawali dengan tahajud, tasbih, hajat. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita, ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehat semua Bapak? Alhamdulillah. Ibu, sehat itu mahal. Sehat itu mahal. Sakit lebih mahal. Karena itu baginda Rasul tercinta kita selalu memohon kepada Allah bisihha wal afiyah wassalamah, sehingga kita bisa melaksanakan sholat secara sempurna, secara berjamaah. Subhanallah, luar biasa. Masjid kita ini betul-betul miniatur dari Makkatul Mukarramah. Miniatur dari Makkatul Mukarramah, didukung dengan imam yang luar biasa, didukung dengan jamaah yang kompak, jamaah yang betul-betul siap. Tidak ada kalimat lain dalam suasana seperti ini kecuali kita mengucapkan alhamdulillah. Kalimatani khafifatani fil lisan, dua kalimat yang enteng, yang mudah untuk diucapkan. Saqilatani fil mizan, tetapi memiliki satu timbangan yang sangat berat, memiliki satu timbangan yang luar biasa. Khafifatani fil lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Dan Allah senantiasa memberikan kasih sayangnya dengan segenap makhluk yang ada di dalamnya. Subhanallah. Yaitu kalimat yang selalu kita panjatkan kehadirat Allah di saat tasbih, di saat tahajud. Anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mas tato. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga kita enak, kita terasa ayem, terasa tentrem. Duduk kita antara azan dan iqamah. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak ada yang berbahagia saat ini kecuali saudara-saudara kita yang dipanggil untuk melaksanakan
ziyaratan Makkah wal Madinah. Tentunya fi lutfin wa afiatin wa salamatin wa bulul maram bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beberapa malam kemarin, Kamis malam Jumat diguyur dengan hujan. Diguyur dengan hujan yang sangat lebat, subhanallah. Beberapa tahun yang lalu sebelum corona, saat kami bimbing ke sana, bukan hanya hujan lebat, tapi diiringi dengan debu. Di saat itulah kami tertantang untuk keluar dari tenda sebagai wujud kepekaan atas sesama. Karena tenda-tenda waktu itu melayang semua, kita berniat untuk membantu dari kalangan ibu-ibu yang juga terkena hujan, yang juga terkena debu. Bantuan dalam bentuk motivasi, kita pun keluar untuk berjihad di tengah-tengah medan badai itu. Alhamdulillah ternyata dievaluasi kepekaan pembimbing yang tahu problem jamaahnya, walau hanya sekedar dengar suaranya itu ndadekno ayem. Nah, inilah ma'asyiral muslimin. Dan alhamdulillah tidak terjadi, mudah-mudahan tidak terjadi saat ini. Jadi hakikat hujan itu adalah munhamirin nasru minallah wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Allah memberikan pencerahan, Allah memberikan kesehatan, Allah mengirim kebahagiaan, ketenangan, ketentraman. Digerojokno semua kepada para hudufullah, tamu-tamu Allah tersebut. Mudah-mudahan kita semua yang saat ini di masjid ini diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa yasirna ala ziyarat Makkah wal Madinah, amin. Yakin Pak, ini harus punya keyakinan yang kuat, harus punya keyakinan yang kokoh untuk bisa melaksanakan haji. Yang nom-nom ini terutama. Tapi kalau hafid Quran insya Allah ada jatah itu. Kapan jatahnya Pak? Yakin tidak terlalu lama. Dan sampai semua yang ahli-ahli jamaah, amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amin. Allah mengizinkan kepada manusia untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Nah, ibadah haji itu merupakan satu kemuliaan Allah. Karena itu ditempatkan pada rukun Islam yang keberapa Pak? Keenam Pak ya? Kelima apa keenam Pak? Keenam ya. Jadi syahadat, sholat, zakat, poso, mobil, haji itu ya. Guyonan Pak ya. Jadi ditempatkan pada rukun ke-6. Kelima. Dalam rangka apa ini Pak? Untuk mengukur sejauh mana kualitas keimanan seseorang. Bukan terletak pada kekuatan secara material. Kalau material murah loh. Haji itu murah Pak. Mahalan rumah kita. Kalau hanya mencapai 250 juta, itu masih mahal rumah yang kita tempati. Bisa diterima ini Pak? Bisa diterima mboten? Masih mahalan rumah yang kita tempati. Apalagi hanya di sekitar sekarang 50 sekian juta. Insya Allah murah. Insya Allah murah. Yakin mawon murah. Kalau berpikir larang ya larang, tapi yakin saja murah. Kalau kita lewat Korea itu insya Allah sekitar 75 juta. Tanpa antri.
Kalau Indonesia sekitar 50-an juta tapi antri. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini patut untuk kita cermati. Nah, apa tujuan dari haji itu sendiri? Tidak lain adalah liyashhadu manafi'a lahum fayadhkuru ismallah. Kita mampu menyaksikan berbagai ayat-ayat kauniyahnya Allah. Ayat kauniyahnya Allah yang berupa fenomena manusia, di mana di sana digambarkan bahwa perjalanan haji itu seperti halnya kita ada di dalam ora-ora mahsyar. Kita ada di dalam ora-ora mahsyar. Kita berkumpul di seluruh dunia tanpa mempertimbangkan warna kulit, tanpa mempertimbangkan apapun ras yang ada, dan kita betul-betul dihadapkan pada satu sikap wujuhu yaumaidin mustirah sahikatun mustabsyarah. Ini gambaran di sana pada surat Abasa ayat 4137 sampai 41 itu betul-betul mencerminkan bagaimana umat manusia di hadapan Allah dan mempertanggungjawabkan atas mizan di Makkah, terutama pada saat Jamratul Ula Wusta Aqobah. Karena itu rukun haji adalah kita berniat untuk memakai pakaian ihram. Di mana ini tempatnya? Bisa di Tanaim, bisa di Birul Ali, tergantung dari arah mana. Kalau kita berangkatnya ke Madinah dulu berarti di Birul Ali, okay? Tapi kalau kita dekat di Mekah dulu berarti di Tanaim. Kita berniat untuk memakai pakaian ihram, yang berarti kita dilarang untuk melakukan rafasa wala fusuqa wala jidal. Ini singkat saja. Sehingga kita melanjutkan satu perjalanan, yaitu tawaf. Ma'asyiral muslimin, indahnya tawaf. Allah berfirman di dalam hadis qudsi, yunazzilullahu kulla yaumin 'alal hujjaji baitil haram isrina mi'atu rahmatin. Saat ini Gusti Allah menurunkan 120 rahmatnya diberikan kepada orang-orang yang tawaf. Dalam artian isrina lit-ta'ifin. Dalam artian sitina lit-ta'ifin. 60 rahmat Allah itu diberikan kepada orang-orang yang tawaf, yang mengelilingi Ka'bah, mengelilingi Baitullah. Jangan sampun pernah melakukan itu, jadi sudah hal yang biasa. Materi ini sifatnya mengingatkan saja. Jadi sitina lit-ta'ifin, 60 rahmat Allah diberikan kepada orang yang tawaf. Apa bacaan tawaf? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sampai pada rukun yamani kita tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa arba'ina lil musallin. 40 rahmat Allah diberikan kepada orang-orang yang sholat di Baitullah, tepatnya di Maqam Ibrahim. Itu mustajabah. Jadi antara Maqam Ibrahim dengan talang emas itu ada doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah, innal ladzina faradu 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Ini dibaca dengan memohon keridhaan Allah agar keturunan kita, generasi yang nom-nom ini bisa meneruskan estafet perjuangan kita. Itu senada dengan doa Rabbi habli minas sholihin, Rabbi la tazarni fardan
wa anta khairul warisin. Jadi ada titik-titik yang ditekan. Itu selalu dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu syariat haji ini adalah syariat Nabiullah Ibrahim. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Al-ayat sadaqallahu alaihi. Mongko banjur tak wahyuna menyang sira Muhammad anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Nah, musyrikinnya ini kalau kita memohon keridhaan Allah, tidak ada kalimat lain, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik. Penekanannya pada wala yusyrik. Ojo sampai kita menyekutukan Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Kuat iman, kuat ibadah. Ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi makom Ibrahim itu merupakan satu filosofi yang luar biasa. Kita akan kaji apa filosofi tawaf itu sendiri, apa filosofi sa'i antara Safa dan Marwah, apa filosofi tahallul, apa filosofi mabit di Muzdalifah, apa filosofi Jabal Rahmah, apa filosofi kita berangkat haji dengan selalu berdoa Qani Nabi Marzaqtana wa barik lana fi ma'ataitan. Ini ma'asyiral muslimin. Kemudian kata Rasulullah tiada baginya orang yang sholat di makom Ibrahim kecuali diberi kekuatan oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, wa arba'ina lil musallina wa isrina lin nadhirina. 20 rahmat Allah diberikan kepada orang yang mampu melihat Baitullah. Sampun nggih, sedaya nggih. Amin. Mampu melihat Baitullah. Seraya maos napa, Pak? Bu. Saya ingat doanya. Allahumma zid hadzal bait tasrifan ta'ziman takriman terus apa? Wahabatan wazid man syarrafahu wa azamahu wa karramahu miman salatahu atau miman hajjahu tasrifan ta'ziman takriman wahabatan wabiron biroh matikaya arhamar rohimi. Yang lebih pendek juga ada, mau panjang ada, mau pendek juga ada, selera. Ini terus kita baca. Walaupun di Indonesia kami masuk di masjid ini tadi juga baca itu. Hadzal masjid tasrifan ta'ziman. Intinya apa? Memohon kepada Allah atas kebesarannya, atas kekuasaannya, atas kekayaannya. Masjid ini dan ahli-ahli masjid ini betul-betul bisa mendapatkan keberkahan dari doa tersebut. Subhanallah. Nek wonten tiyang boten nangis, boten berbesmili pada saat doa menghadap Baitullah, itu sadok napa nggih? Sampeyan berbesmili mboten, Pak? Berbesmili. Lan napa kok saged nangis ngoten? Kenapa sakit nangis, Pak? Karena mengingat dosa, bisa mengingat dosa-dosa kita, bisa mengingat kenapa dulu kita enggak lebih meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Mengapa di Indonesia dulu kita tidak kuat untuk belajar tartilul Quran, tafidul Quran dengan baik. Ini teringat semua. Apalagi nyelatu wong, wah
Wenget iki, Pak. Celatu wong, ganti celatu wong iku ya wenget, Pak. Ya Allah. Kita memberikan minum kepada orang lain. Teringat, Pak. Dan kita diberi saat ngelak. Subhanallah itu juga ingat. Karena itu tidak ada kalimat lain kecuali apa, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Itu ingat. Mustahil hal-hal yang sekecil itu tidak ingat. Di celatu bojo, ingat, Pak. Nyelatu bojo, nyelatu istri, ingat semua itu. Dan jangan khawatir, nek sampean berangkat haji bersama istri, Gusti Allah akan menguji dengan ketidaksamaan dalam persepsi. Ini tambah ingat. Dengan orang tua, subhanallah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Tambah meneteskan air mata. Ya Allah, disitulah kita berpanjang-panjang untuk berdoa, munajat datang ngarsanipun Gusti Allah. Begitu seterusnya dilanjutkan dengan sa'i antara Safa dan Marwah. Begitu seterusnya dilanjutkan dengan tahallul. Potong loh, Pak. Potong rambut ya. Sampai mana rambutnya yang dipotong? Gundul mawon ndak apa-apa. Nanggung. Nggih. Ini ma'asyiral muslimin. Nah, apa isyarat-isyarat itu semua? Apa filosofi dari perjalanan haji itu semua? Masya Allah. Luar biasa. Apa yang kita kumandangkan selalu takbir. Salat pun azan takbir. Qomat pun takbir. Memberikan makna apa? Allah Maha Besar. Kekuasaan yang ada di tangan para penguasa hakikatnya kecil bila dibandingkan dengan kekuasaan Gusti Allah. Kekayaan yang ada di tangan orang-orang yang konglomerat hakikatnya kecil bila dibandingkan dengan kekayaan Allah. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Tidak ada kalimat lain kecuali hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim. Ya Allah. Dan kita harus terus semangat di dalam hidup ini. Seperti sikap Gusti Allah, Allahu Akbar, memberikan satu makna. Kalau Allah Maha Besar, yang lain kecil. Kita pun juga harus termotivasi. Umat Islam harus menjadi umat yang kuat. Umat yang wasaton. Umat yang tengah-tengah, tetapi memiliki daya pikat yang luar biasa. Menawi kita terus semangat dengan filosofi haji, ingat dengan filosofi sholat, maka tidak ada kalimat lain kecuali la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Begitu hanya dengan tawaf. Perputaran hidup itu ya bengi awan dan seterusnya. Ya ono sugi, ono sedang terkoreksi ekonomi. Diuji dan diuji oleh Allah. Hakikatnya apa, ma'asyiral muslimin? Karena kecintaan Allah kepada manusia. Begitulah perjalanan Jibril, perjalanan malaikat Ridwan, perjalanan malaikat Israel di over nuansa Baitullah. Selalu munajat dan terus mendoakan umat Islam yang melaksanakan tawaf, yang haji, dijadikan oleh Allah hajinya mabrur. Dan mabrur itu tidak semerta-merta pulang haji mabrur. Tidak. Haji itu abadan-abadan. Tapi jarak waktunya bisa 5 tahun, bisa 10 tahun. Mari haji ya tetap resisan, dolanan. Tapi begitu terus, sekitar berapa tahun akan menjadi orang yang taubat kepada Allah. Ada yang langsung. Jadi husnudzon
mabrur itu akan dicapai oleh setiap jamaah haji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu seterusnya. Jumratul ula, wusta, aqabah, begitu seterusnya. Kita mabit di Musdalifah, di Mina, begitu seterusnya. Kita kembali dari Padang Arafah. Semua menapak tilas perjalanan syariat Nabiullah Adam alaihissalam dan Ibu Hawa, semua menapak tilas perjalanan Nabiullah Ibrahim Ismail alaihissalam. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Doa-doa apa? Insyaallah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Terakhir pada season yang kedua adalah pembayaran dam atau berkorban bagi yang belum bisa melaksanakan ziarah Makkah wal Madinah. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-udhiyatu li sahibiha bi kulli sya'batin hasanah." Kurban yang dagingnya diberikan kepada tiap-tiap muslimah, maka tiap helai adalah merupakan satu kebaikan. Subhanallah, baginda Rasul mengisyaratkan ya apa wedhus-wedhus sing dingon nok nggone para gembala. Bagaimana bulu sapi yang begitu banyaknya. Itu semua adalah rahmati Gusti Allah. Ai wa rahmatuka arja'in dana min amalina. Rahmati Gusti Allah sangat kita harapkan dibandingkan dengan amal ibadah yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin, dosa kita diampuni oleh Allah. Ai wa maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Dosa-dosa hambaku tak ampuni kabeh. Ngoten, masyaallah. Subhanallah. Karena itu baginda Rasul menekankan sekaligus satu motivasi, mangkana lahu sya'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Sinten yang ingkang diberi keleluasaan rizki oleh Allah. Orang yang diberi kelebihan rizki oleh Allah, tapi enggan untuk berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat dengan tempat ibadah kami. Beberapa ahli hadis memberikan gambaran orang itu sulit, dipersulit oleh Allah untuk bisa yasirna ala ziarah Makkah wal Madinah. Oleh karena itu diambil satu mafhum mukhalafahnya, sing gelem segep kurban. Kalau memang belum bisa berkurban, membantu panitia berkurban, membantu panitia untuk menerima hewan-hewan kurban semaksimal mungkin, dijamin kapan atau kapan ia akan bisa melaksanakan ziarah Makkah wal Madinah. Nah, dengan apa? Dengan lembu, dengan apa? Dengan kambing dan lain sebagainya. Menapak tilas siapa? Menapak tilas Nabiullah Ismail, Nabiullah Ibrahim. Dalam rangka apa? Memohon keridhaan Allah agar dalam hidup ini kula lan panjenengan sedaya diparingi nggadahi kesabaran. Atas Nabiullah Ibrahim. As-sabru ala ta'ah, sabar di dalam ketaatannya dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Diuji dengan berbagai ujian, cobaan. Ya Allah, suwe gak duwe keturunan. Sabar. Iku nek sing ngomong ngono paling rabi malih nggih. 10 tahun disindir ke Bang Toyib ya. 10 tahun sudah hidup berumah tangga. Wong Indonesia kan wis rabi maneh, tapi Nabi Ibrahim sabar. Dikengken kalian Gusti Allah membangun Ka'bah sebagai tempat peribadatan umat Islam atau membangun mushola sebagai tempat sholat, beliau laksanakan dengan ketulusan, keikhlasan, semata-mata memohon keridhaan Allah. Wa idz ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Nabi Ibrahim, Masya Allah.
Kalau memang harus poligami mendapatkan restu dari Maisarah, dari Siti Hajar ya, Masya Allah. Walaupun tidak ada referensi kitab kuning pun yang mengharuskan harus mendapatkan izin. Tapi beliau memberikan uswah untuk minta izin atau untuk dipilihkan. Wah, ini luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cukup kiranya sampai di sini. Sampean waktunya minum kopi kita. Wonten kopi ini. Wah, harus ada. Nek perlu wonten ketan nih, Pak. Jadi ada kopinya, ada ketannya, mantap itu insyaallah barokah tambah barokah. Ini monggo luar biasa masjid ini, dan monggo yang seperti ini kita berusaha mohon kepada Allah istiqomah. Dan mudah-mudahan jejak kita orang tua ini diikuti sing nom-nom gitu. Sehingga sing nom-nom nanti akan mampu menjadi pilar kejayaan bangsa, kejayaan masjid ini di masa yang akan datang. Tidak ada kebahagiaan dalam satu kegiatan kemasjidan yang seperti ini kecuali ada generasi penerus yang siap untuk meregenerasi kita semua. Insya Allah seperti dicontohkan Nabiullah Ibrahim atas Nabiullah Ismail. Sabar, asabru ala ta'ah, asabru alal musibah, asabru ala tarkil maksiat. Ini hakikatnya sabar. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Ada hal yang perlu disampaikan? Apa harus malam mingguan? Kalau dirasa cukup, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan waqdi hajatina waqbil da'watina wa ajil lana bil ijabah bi barakatin yasirna ala ziyarata Makkah wal Madinah silutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulul maram bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ridallah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil waladhdallin. Sekitar 3 menit Bapak, monggo ditarik nafasnya. Seraya kita baca fakultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara tanpa bernafas, kita olah nafas kita. Konsentrasi tingkat tinggi. Fakultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullah. Bersama-sama la haula wala quwwata illa. Kita perdalam lagi la haula wala quwwata. La haula wala quwwata. Kita hadirkan Bapak Ibu kita. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbawna shighara wa rajamina. Wal muslimina wal muslimat yauma yaqumul hisab bi rahmatika ya arham. Allahumma shalli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha salihah min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. وهو الذي جعل لكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ونبلوكم فيما آتاكم إنك أنت الشريف فإنه لغفور رحيم. اللهم يا رافع الدرجات جماعة مسجد المغفرة. اللهم يا رافع الدرجات جماعة مسجد المغفرة. اللهم يا مهل المشكلات. اللهم يا شافع الأمراض. اللهم يا أرحم الراحمين.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u wa yu'id ya rahim ya wadud aghnina ya Allah bi halalika an haramika bi ta'atika masyati wa aghnina. Anugerahkanlah rezeki ingkang kathah ya Allah, ingkang jembar ya Allah, ingkang barokah ya Allah. Turut-turut kula di Masjid Al-Mahfirah ini ya Allah, sehingga mampu melaksanakan ibadah umroh, mampu melaksanakan ibadah haji, mampu melaksanakan kurban ziarah Makkah wal Madinah fi lutfin wa afiyah bi rahmatika ya Fattah ya Razak ya Ghani ya Syakur aghnina wa a'udzu bika min ghalabati daina wa qahri rijal, dan jauhkan ya Allah dari kemiskinan, penderitaan hidup, meminta apalagi punya tanggungan hutang ya Allah. Aghnina ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi